salam kegerakan bagi kita semuanya di dalam Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Mari kita akan dasari doa pagi hari ini dengan satu firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius 5 ayat 16. Begini firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita merenungkan ayat ini, judul perikopnya juga adalah terang dan garam dunia, gitu ya. Ayat ini mengandung peneguhan dan perintah bahwa identitas kita, setiap orang percaya, adalah sebagai terang dunia. Harus memancarkan terang itu kepada banyak orang dimanapun kita berada. Bisa di pekerjaan, ya, lingkungan kampus, sekolah kita, atau lingkungan di mana kita tinggal. Itu adalah identitas kita. Kita terang dunia. Dan fungsi terang adalah untuk menerangi, memberi perubahan, memberi warna berbeda. Bahkan fungsi terang adalah untuk menyingkirkan kegelapan. Agar hal-hal kegelapan berkaitan dengan hal yang negatif, yang buruk, yang bau dosa, yang mengarahkan orang kepada hal yang jahat. Tapi begitu fungsi kita jalan sebagai terang, maka kegelapan tadi akan tersingkirkan. Dimanapun kita berada. Ya, perlu kita tekankan pagi hari ini, kita perlu remakan di hati kita, aku adalah terang dunia. Jadi keberadaanku harus menjadi terang. Menjadi pembeda buat tempat-tempat di mana aku berada. Di pekerjaanku, di sekolahku, di kampusku, di masyarakat di mana aku tinggal. Kalau hal ini menjadi suatu style dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam gerejanya, termasuk program-program gereja yang kita tetapkan hari-hari ini, akan terlampaui luar biasa. Karena fungsi kita sebagai terang berjalan dengan baik. Ya, dari ayat kita belajar apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita kerjakan supaya terang yang ada pada kita tadi berjalan dengan baik. Fungsinya berjalan dengan baik. Apa yang perlu kita miliki dan kita kerjakan? Kita akan belajar dari teladan Tuhan Yesus. Dia pribadi yang luar biasa, dia terang sejati itu. Mempartasikan terang itu kepada kita. Kita akan buka dalam Matius 14 ayat 14. Begini firman Tuhan. Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu terkasih, Yesus begitu luar biasanya ketika melihat banyak orang yang datang kepada dia. Dikatakan tadi, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Perenungan buat kita tadi, apa yang perlu kita miliki dan apa yang kita kerjakan supaya terang kita berfungsi dengan baik. Yang pertama, miliki hatinya Tuhan, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan. Tadi ya, Tuhan melihat banyak orang bergerombol, berkerumun mendatangi dia. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Apa yang membedakan belas kasihan itu? Apa yang menjadi belas kasihan bisa muncul dalam kehidupan orang-orang percaya? Kita akan lihat dalam Roma 5 ayat 20, yang B dikatakan begini, Roma 5 ayat 20b, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana menjadi berlimpah-limpah. Kasih karunia, belas kasihan akan muncul luar biasa ketika banyak dosa terjadi di sana. Kita bisa lihat lingkungan di mana kita tinggal, masyarakat di mana beraktivitas, bahkan dengan pekerjaan kita. Banyak dosa terjadi di sana. Dari skala kecil sampai skala besar. Yang artinya, mereka membutuhkan belas kasihan Allah. Banyak orang hari-hari ini tidak tahu. Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh terselamatkan, tapi nggak tahu bagaimana melangkah. Kita adalah gereja Tuhan, yang merupakan kepanjangan tangan Tuhan, yang merupakan terang itu sendiri yang daripada Allah. Kita harus berfungsi, terkasih. Ya, seturut dengan visi gereja kita di Year of Revival tahun ini, betul-betul kita harus mengerjakan bagian kita dan sebagai terangnya Tuhan bagi dunia yang terhilang ini. Kita harus memiliki betul hati belas kasihan, melihat orang-orang yang sedang berjalan dalam kebinasaan, yang sedang bergumul dengan kondisi-kondisi yang mengarahkan mereka kepada dosa. Kita harus tergerak. Kita tidak boleh masa bodoh. Kita tidak boleh mengabaikan perkara ini. Tentu untuk latihannya, kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita. Mungkin ada di antara anak famili kita,
anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Itu sebagai latihannya. Kita belajar menaruhkan, yang mempraktekkan hati yang penuh belas kasihan tadi. Dimulai dari apa? Berdoa dulu minimal, mendoakan orang-orang tersebut supaya mereka kemudian hari bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, entah lewat kita atau lewat orang-orang yang Tuhan pakai. Ya, kita mengandung mereka dalam kandungan rohani kita, dalam doa-doa kita, dalam puasa-puasa kita lakukan. 12 buat mereka. Ya syukur-syukur kita sendiri sebagai pelakunya gitu kan, untuk menceritakan kasih Allah, kebenaran Allah, Injil keselamatan daripada Allah kepada mereka. Ya, mari buat terkasih, miliki hatinya Tuhan. Ya, ini senada dengan visi gereja kita. Kita harus mulai betul-betul melihat perkara ini menjadi hal yang serius dalam kehidupan. Supaya apa kita kerjakan dalam keseharian kita itu tidak monoton, tidak biasa-biasa, tapi kita mengerjakan yang beda, yang lebih luar biasa lagi. Karena apa yang kita rindukan, kita mau jangkau adalah yang luar biasa di tahun ini. Itu yang pertama. Kita berfungsi dengan baik, miliki hatinya Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan. Yang kedua, dikatakan tadi, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak, yang besar jumlahnya. Yang kedua, melihat orang banyak. Artinya apa? Ini sebagai tindakan dari hati yang penuh belas kasihan, melihat orang banyak. Ya, hati yang digerakkan untuk mulai melihat, ya, rindu melihat orang-orang itu datang kepada Tuhan. Dikatakan melihat orang banyak, tentunya tidak bisa di dalam rumah ya. Terbatas kalau kita melihat orang, ya, kalau di dalam rumah, paling keluarga kita saja. Tapi kalau dikatakan melihat orang banyak, artinya kita harus keluar. Ada tindakan keluar, ada langkah keluar ke banyak komunitas, ke banyak tempat, di mana kita bisa bertemu dengan banyak orang yang di luar sana, yang lagi berjalan dalam dosa, dalam kebinasaan. Kita mendatangi mereka dengan belas kasihan yang Allah kita miliki, yang dari Allah tadi yang kita sudah miliki. Keluar dari apa? Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari zona nyaman dari mungkin pelayanan kita yang gitu-gitu aja. Keluar dari zona nyaman dari pekerjaan kita, dari aktivitas kita. Keluar dari zona kesenangan-kesenangan daging kita, hobi-hobi kita, yang selama ini kepada kepentingan pribadi kita. Kita mulai keluar itu semuanya dan mulai berkolaborasi dengan hatinya Tuhan terhadap jiwa-jiwa di luar sana. Mulai keluar, terkasih. Kita perlu paksakan diri kita betul. Tentu tidak satu hal yang mengenakan kalau kita hanya monoton dalam kehidupan ini. Kita akan lebih bergairah ketika orang-orang di luar sana boleh datang mengenal Tuhan, boleh datang menyembah Tuhan. Ya, lebih berbangga lagi gitu ya kalau mereka bertobat lewat pelayanan kita, bertobat lewat kesaksian hidup kita, bertobat lewat penginjilan kita lakukan kepada mereka. Ya, kemarin lalu saya terberkati dengan share-nya Pak Tumpal gitu ya, men-sharekan penginjilan, melatih para rekan-rekan pelayan di Wengapus sana gitu ya, untuk menginjili banyak orang. Mari kita kasih sama-sama. Kita mulai keluar dari zona nyaman kita. Dari keadaan-keadaan yang membatasi kita. Keadaan-keadaan yang sifatnya monoton. Semuanya itu. Tuhan mau kita bergerak bersama dengan Dia. Tema kita gitu ya, bangkit, bergerak, maju, dan berdampak. Bila itu meremah di hati setiap kita, dan kita mulai melihat. Justru di hati kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Tanda-tanda ajaib yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya itu bisa kita gunakan. Menyembuhkan orang sakit, melepaskan terikat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Ini menjadi konsentrasi kita hari-hari ini. Mari bersama-sama. Dunia luar sana lagi membutuhkan Tuhan. Ya, lagi butuhkan Tuhan. Mari kita kerjakan fungsi kita. Identitas kita adalah terang dunia. Fungsi kita memberi terang, menyingkirkan kegelapan, membawa mereka yang harusnya binasa kepada kehidupan kekal. Mengubah kegelapan menjadi kehidupan yang terang. Dimanapun kita berada, pastikan pagi hari ini, Anda dan saya adalah orang-orang yang terus di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam zonanya Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan ini. Karena inilah yang akan menggairahkan terus, bahkan menolong untuk pertumbuhan rohani kita semakin dan semakin signifikan perkembangannya. Ketika hati kita dipenuhi dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Mari, dalam kesepakatan bersama pagi hari ini, kita berdoa
kita demonstrasikan kuasa Allah untuk orang-orang di luar sana mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kita sendiri kerjakan bagian kita sebagai terangnya Tuhan atas dunia ini dengan konsisten. Sampai Indonesia penuh kemuliaannya, kota kita penuh kemuliaannya, gereja Tuhan penuh kemuliaannya, dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dimanapun kita berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.